Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum yaumul jumu'ah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalnya Ramadan mengisahkan sebuah cerita yang baru di antara kita manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Bahwa Ramadan memberikan pelajaran yang banyak bagi kita. Setiap harinya dalam satu bulan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menahan hawa nafsu, rasa haus, rasa lapar. Ini semua diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat dengan Allah dengan salat malam, maupun secara keilmuan pengetahuan kita pun diberikan banyak nasihat-nasihat maupun mauidhah hasanah melalui ceramah. Maka tentunya kita hadir di bulan Syawal ini merupakan pondasi yang sangat kuat yang harus kita sama-sama jalani untuk mengarungi kehidupan 11 bulan yang akan datang. Maka diambil dari kata Syawal, bulan ini diberikan dan dinamakan karena Syawal memiliki arti irtifa', naiknya sesuatu. Namun ketika dikaitkan dengan manusia, maka manusia yang hidup di bulan Syawal haruslah memiliki peningkatan secara ibadahnya, bukan menurun secara ibadahnya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalnya Ramadan kita akan kembali aktivitas menjalani kehidupan sehari-hari ini. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar takut lapar, bukan hanya sekedar takut miskin, maupun takut tidak bisa memiliki jabatan. Karena Allah lah sandaran hidup kita, maka puasa yang kita jalani selama sebulan kemarin mengantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya kesan yang pertama yang Ramadan hadirkan kepada kita semua yang hidup di bulan Syawal haruslah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita takut tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, tapi lebih takutlah lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah eksistensi sebuah puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Sepekan lamanya telah kita tinggalkan dan manusia kembali beraktivitas. Ada yang sudah mulai bekerja, ada yang sudah mulai dalam lingkungannya beraktivitas, ada yang sudah mulai makan, ada yang sudah kembali lagi ingin berpuasa di bulan Syawal. Namun ironinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalnya Ramadan ada di antara kita yang kembali melakukan keharaman-keharaman dan lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesan yang pertama yang dihadirkan adalah menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ketika dihadirkan di bulan Syawal justru salatnya sudah mulai ditinggalkan? Justru ketika Allah Subhanahu wa taala panggil melalui perseruan azan, kita kadang-kadang abaikan. Syukur-syukur kadang-kadang kita tidak mau lagi berpuasa karena mungkin kemarin puasa Ramadan adalah sebagai hukuman menurut dirinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kembali kepada yang haram. Takutlah kita melihat sesuatu yang haram, takutlah kita melakukan aktivitas yang haram. Lebih-lebih takutlah kita dalam memakan sesuatu yang haram. Karena tidak berefek berarti puasa kita kemarin kalau kita sudah mulai memakan makanan yang haram. Apa dampaknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang diberikan Ramadan lalu kembali dihadirkan bulan Syawal, lalu dia kembali lagi ke haraman, lebih-lebih dia memakan makanan yang haram, maka yang pertama dampaknya adalah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setiap hari kita berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang soleh. Jadikanlah kami orang-orang yang diberikan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Tapi semua itu tertolak karena kita sudah berani memakan makanan yang haram. Lebih-lebih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berani memakan makanan yang haram, maka dampaknya adalah fannaru aula bih. Api neraka itu adalah lebih utama darinya untuk membakar dirinya, karena ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Selain doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kembali memakan makanan haram, maka fannaru aula bih. Sesuatu yang tumbuh dari daging kita ada terbuat dari makanan yang haram, maka fannaru aula bih, maka nerakalah itulah yang lebih pantas untuk membakarnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak yang ketiga, orang-orang yang berani memakan makanan yang haram adalah selain dia ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun aktivitasnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sekaligus berhaji sampai di Makkah pun, labbaik Allahumma labbaik, maka kata malaikat, la labbaik wala sa'daik, tidak ada panggilan bagimu, karena sesuatu yang kamu gunakan, kamu pakai untuk berhaji adalah sesuatu yang haram. Lalu lagi kita kalau ingin bersedekah, orang-orang yang berani menggunakan harta yang haram, katakanlah 100 juta, 10 juta masuk ke dalam masjid, maka dampaknya ini sangat-sangat berbahaya. Ya, dia kira hartanya bisa mensucikan dosa-dosanya, justru itu semakin menjadi siksaan yang pedih karena dia telah menggunakan harta yang haram. Karena innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dampak yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berani memakan makanan yang haram, maka itu akan membuat karakter, lebih-lebih karakter anak kita, karakter istri kita akan berubah. Yang kata kita doakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kita bawa dari pekerjaan sesuatu yang haram, kita bawa ke rumah, kita belikan beras, kita masak ke dalam magicom menjadi sebuah nasi, lalu kita berikan kepada anak dan istri kita. Itu sama aja kita menyuapi anak kita dan istri kita dari api neraka. Maka nasi itu akan masuk ke dalam perut, lalu diolah oleh usus dan memancarkan energi, menjemburkan darah sampai ke otaknya. Lalu kalau itu terjadi dari barang-barang yang haram, maka anak akan memiliki karakter yang keras. Jangan kita tanyakan kenapa anak kita susah untuk sholat, kenapa anak saya sulit untuk diajak kebaikan, diajak ke masjid, diajak untuk mengaji. Karena ada sesuatu yang haram ke dalam tubuh anak kita, kita bawa itu, maka anak itu akan memiliki karakter yang sangat keras. Maka selain doa yang tertolak oleh Allah, anak kita juga akan memiliki karakter yang sangat jauh yang kita inginkan. Lebih-lebih istri kita. Kenapa istri kita tidak memiliki rasa syukur? Kenapa istri kita tidak memiliki rasa ketenangan dalam rumah? Mungkin barangkali kita telah membawa sesuatu yang haram ke dalam rumah, sehingga istri kita lah yang mengolahnya dan memakannya. Maka kita sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, nasiyatin kadibatin khati'ah, sesuatu yang akan mengalir dan terfikir dari sesuatu yang haram itu, nanti akan tumbuh sesuatu karakter yang buruk di dalam rumah tangga itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita berani kembali memakan sesuatu yang haram di bulan Syawal, doanya setahun kalau tidak bertobat ditolak oleh Allah, anaknya akan berubah menjadi anak-anak yang buruk, istrinya akan kembali menjadi istri-istri yang susah diatur. Maka kembalikan lagi ke Syawal, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amal ibadah kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesan Ramadan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan mengajarkan kepada kita ditutup dengan zakat fitrah maupun zakat mal, lebih-lebih zakat fitrahnya. Maka di perjalanan sebulan-sebulan yang akan datang,
kita akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sesuatu yang terus mengalir, investasi yang tidak pernah terputus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akalta ma afnaita," sesuatu yang kita makan akan busuk. "Wa ma labista faqad ablaita," sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita pakai ini akan buruk. Tapi ma as-sadaqta fa abqaita, sesuatu yang engkau sedekahkan ini akan kekal selama-lamanya. Maka Ramadan kemarin kita diajarkan untuk berinfak, memberikan takjil, menolong orang yang berpuasa. Setelah Ramadan haruslah kita bawa kesan-kesan itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita tunaikan infak di Jumat, infak subuh, lalu kita tolong orang kalau kita mampu. Itu menjadikan kita orang-orang yang memiliki investasi. Walaupun kita nanti akan mati, terbaring dimakan oleh cacing tanah, tetapi amalan kita akan terus mengalir. Ada yang terputus, salatnya terputus, puasanya terputus, tetapi sedekahnya yang ditorehkan oleh dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, diantarkan dia ke masjid-masjid, diantarkan dia ke panti asuhan, dibelikan dia makanan minuman, selama tempat-tempat ibadah tersebut digunakan untuk beribadah, selama makanan tersebut digunakan untuk makan, untuk beribadah, selama pakaian tersebut dibelikan untuk beribadah, Al-Qur'annya semuanya kita niatkan, maka orang-orang tersebut akan memiliki investasi yang sangat besar walaupun dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah meninggal, tapi ada masjid yang terus digunakan untuk beribadah. Sujudnya, berapa ribu orang yang sujud di masjid ini, maka akan terus mengalir kepada orang-orang yang telah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah selayaknya kita hidup di bulan Syawal sampai nanti di bulan-bulan yang akan datang, selalu mengutamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memiliki investasi yang sangat kuat dan abadi sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.